Hadirin kaum muslimin rahimahullah, di dalam ayat Al-Quran surat At-Taubah Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata walam yakhsha illallah fa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang meramaikan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan mendirikan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kecuali kepada Allah. Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, masjid adalah tempat di mana kita beribadah. Masjid artinya tempat kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masjid baru disebut masjid apabila tanahnya sudah berbentuk wakaf. Dan belum disebut masjid apabila tanah itu masih milik perorangan. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam hendaknya berupaya untuk menjaga kelestarian masjid kita. Bahkan kalau belum ada, Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk membuatnya. Kenapa? Karena masjid adalah rumah Allah. Karena masjid tempat kita beribadah kepada Allah. Dan tidak hanya itu, masjid merupakan salah satu pilar kehidupan umat Islam. Dan 3 pilar kehidupan umat Islam itu, yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah pedoman hidup kita sebagai umat Islam. Bukan hanya untuk beribadah, tapi dijadikan sebagai pedoman hidup dalam hidup di dunia maupun hidup kita nanti di akhirat. Jika kita ingin selamat, maka berpedomanlah kepada Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan oleh Nabi kita, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pilar kehidupan umat Islam adalah As-Sunnah, hadis Nabi Muhammad SAW. Jika kita menemukan ada kekurangan yang ada dalam Al-Quran soal penjelasan, maka hadis Nabi akan menjelaskannya. Yang kita masih ada sedikit kekurangan yang kita temukan dalam ayat-ayat Al-Quran, maka hadis-hadis Nabi akan menjelaskan apa yang kurang tersebut. Pilar yang ketiga adalah masjid. Masjid memiliki kemuliaan. Masjid memiliki kedudukan di dalam umat Islam. Karena masjid salah satu fungsinya adalah sebagai universitas kehidupan, di mana kita bisa belajar
belajar beribadah. Di dalam masjid kita bisa menggunakan sebagai sarana untuk belajar bersyariah. Dan di dalam masjid juga kita bisa menggunakannya untuk belajar bagaimana kita jadi orang yang berakhlak, berjihad. Bahkan di masjid pula boleh kita berpolitik dan membicarakan tentang politik. Karena apa? Karena fungsi masjid memang universal dan merupakan bagian dari university. Bukan hanya politik yang kita bicarakan, tetapi juga masalah ekonomi, budaya, termasuk di dalamnya manajemen. Bahkan masjid bisa dijadikan sebagai media massa. Kita punya informasi, sampaikan lewat sorong masjid. Kita punya ilmu tentang manajemen, sampaikan di dalam masjid. Yang tidak boleh di dalam masjid adalah kita berbisnis dan berjualan. Tetapi untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu yang tadi saya sampaikan, termasuk di dalamnya bagaimana cara beribadah dengan baik, maka di masjidlah kita untuk bisa menyampaikannya. Maka salah satu masjid kita di sini setiap pekan ada 2 kegiatan minimal dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adanya kajian-kajian, baik itu kajian tauhid, kajian Al-Qur'anul Karim dan hadis, atau kajian-kajian tarjih atau putusan-putusan majelis tarjih, atau kajian-kajian ilmu fikih yang lain. Kenapa? Karena memang masjid diperuntukkan untuk hal yang demikian. Di samping itu juga masjid bisa dijadikan sebagai wadah pembinaan dan peningkatan keimanan umat Islam. Hanya sayang sekali masyarakat baik di sekitar maupun jauh dari masjid jarang mau mendekati masjid. Padahal kita siapkan untuk itu. Kita siapkan untuk belajar, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara yaitu mengikuti. Karena tugas kita sebagai hamba Allah adalah mendekati panggilan yang dipanggil dari masjid, baik itu sholat maupun ibadah-ibadah yang lain. Bahkan masjid bisa dijadikan sebagai wadah pengembangan dan manajemen diri. Dengan cara kita mengembangkan diri kita, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, merenungkan apa yang sebetulnya sudah kita lakukan, maka masjid ini adalah merupakan bagian dari hal tersebut. Tetapi banyak masjid yang kita miliki di daerah kita bahkan sangat prihatin karena masjid hanya melulu dipakai untuk sholat 5 waktu saja, tanpa digunakan sebagai syiar Islam, pengajian maupun pendidikan-pendidikan yang berguna di dalam kehidupan bermasyarakat. Dari 3 pilar itu, jika salah satu dari 3 pilar tersebut tidak eksis di dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan yang kita rasakan sekarang ini, jika salah satunya tidak ada, maka eksistensi umat Islam itu sendiri tidak begitu dirasakan. Apalagi
lagi kejayaannya, maka eksistensinya akan lenyap, kejayaannya juga akan lenyap. Kenapa? Karena masyarakat sudah tidak peduli dengan masjidnya, sudah tidak peduli dengan pendidikan yang ada di masjid, kajian-kajian yang ada di masjid sudah tidak lagi diperhatikan. Kenapa? Karena kita memang sibuk dengan urusan dunia. Kalau kita sudah sibuk dengan urusan dunia, maka insya Allah kita akan tergerus dan terbawa ke arah sana. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimahullah. Karena bapak-bapak hadirin semua sudah tahu bagaimana difirmankan dalam surat Al-Hadid, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan, sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Kalau diibaratkan dunia itu kama sari ghaisin ajabal kuffar nabatu summa ya'idu fatarahu musfarra summa yakunu hutama. Maka kalau diibaratkan seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, seperti ladang yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian hancur. Itulah dunia yang kita bangga-banggakan, yang kita cari sekuat tenaga, dan akhirnya akan hancur. Tidak ada yang tersisa kecuali kita jadikan dunia itu sebagai amal soleh berupa apa saja. Baik, ketika kita hidup di dunia, kita gunakan tenaga untuk beribadah, kita gunakan uang dan harta untuk beribadah, kita gunakan kesempatan untuk beribadah, dan kita gunakan hidup sehat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi kita masih hidup dalam Indonesia merdeka, maka marilah kita manfaatkan masjid yang kita miliki sekarang. Jangan sampai kita melihat di negara-negara tertentu masjidnya dihancurkan dengan bulldozer, dengan eskavator. Kenapa? Karena umat Islam tidak mampu menjaga masjid itu. Bagaimana caranya? Jagalah keimanan dan keyakinan kita. Dengan apa? Dengan kecerdasan kita, dengan kebaikan kita, dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Maka bukan hanya itu, masjid juga bisa dijadikan sebagai sekolah, sebagai laboratorium praktikum nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita punya nilai-nilai dari Al-Quran dan hadis, maka prakteknya di masjid, prakteknya di masyarakat, dan dari masjidlah kita akan mempraktekkan itu. Kita sholat berjamaah, kemudian kita praktekkan jamaah sholat jamaah kita dengan budi pekerti yang berada di lingkungan masyarakat kita. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok orang-orang yang tadi mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga
kita orang-orang yang mampu meramaikan masjid ini, termasuk kelompok orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan sholat, membayar zakat, dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan publikasi kali ini memberikan manfaat khusus bagi saya pribadi dan hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.